Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu dan juga dalam kondisi bahagia. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ion dalam larutan garam. Larutan garam itu tersusun atas zat terlarut yaitu senyawa garam. Senyawa garam ini dapat terionisasi menjadi kation dan anion dalam larutannya. Dan senyawa garam dalam wujud larutan merupakan senyawa elektrolit yang dapat menghantarkan arus listrik. Sedangkan zat pelarutnya dalam larutan garam adalah air. Air dapat terionisasi sebagian menjadi kation dan anion, dan air merupakan senyawa elektrolit lemah. Senyawa garam ini merupakan senyawa yang tersusun atas kation dan anion. Senyawa garam dapat dihasilkan dari reaksi senyawa asam dan basa. Kation dalam senyawa garam dapat berasal dari senyawa basa kuat atau senyawa basa lemah. Sedangkan anion dalam senyawa garam dapat berasal dari senyawa asam kuat atau senyawa asam lemah. Contoh, saya tuliskan di sini garam NaCl. Garam NaCl ini tersusun atas kation Na+ dan anion Cl-. Kation Na+ ini dapat diperoleh dari ionisasi basa kuat yaitu NaOH. Sedangkan anion Cl- dapat diperoleh dari ionisasi asam kuat yaitu HCl. Contoh lain saya tuliskan di sini garam NH4 2 kali SO4. Garam NH4 2 kali SO4 ini tersusun atas kation NH4+ dan anion SO4 2-. Kation NH4+ dapat diperoleh dari ionisasi basa lemah yaitu NH4OH. Sedangkan anion SO4 2- dapat diperoleh dari ionisasi asam kuat yaitu H2SO4. Contoh lainnya saya tuliskan di sini garam NH4F. Garam NH4F tersusun atas kation NH4+ dan anion F-. Kation NH4+ dapat diperoleh dari ionisasi basa lemah yaitu NH4OH. Sedangkan anion F- dapat diperoleh dari ionisasi asam lemah yaitu HF. Berikutnya adalah keseimbangan ion-ion garam dalam air. Yang pertama yaitu senyawa garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat. Saya tuliskan di sini contoh garam NaCl. Garam NaCl jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan garam NaCl. Garam yang berasal dari senyawa asam dan basa kuat akan terionisasi sempurna di dalam larutannya. Saya tuliskan di sini reaksi ionisasinya yaitu NaCl terionisasi menjadi ion Na+ dan ion Cl-. Kation dan anion garam dari senyawa asam kuat dan senyawa basa kuat lebih stabil dalam bentuk ionnya di dalam larutan.
Sehingga dalam larutan, ion-ion garam yang berasal dari senyawa asam kuat dan senyawa basa kuat tidak bereaksi dengan air. Reaksi ion-ion garam dengan air disebut sebagai reaksi hidrolisis garam. Karena ion-ion garam yang berasal dari senyawa asam dan basa kuat tidak bereaksi dengan air, maka garam tersebut tidak mengalami reaksi hidrolisis. Di dalam larutan garam juga terdapat reaksi kesetimbangan ionisasi air, yaitu saya tuliskan di sini reaksinya H2O setimbang menjadi ion H+ dan ion OH-. Besarnya konsentrasi ion H+ sama dengan besarnya konsentrasi ion OH-. Maka besarnya nilai pH akan sama dengan besarnya nilai pOH. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai pKw itu sama dengan 14 dan pKw itu sama dengan pH ditambah pOH. Maka larutan garam yang berasal dari asam dan basa kuat itu bersifat netral dengan pH sama dengan 7. Berikutnya adalah senyawa garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Contoh saya tuliskan di sini garam NH42 kali SO4. Garam NH42 kali SO4 jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan garam NH42 kali SO4. Garam yang berasal dari senyawa basa lemah dan senyawa asam kuat akan terionisasi menjadi, saya tuliskan reaksi ionisasinya, NH42 kali SO4 terionisasi menjadi 2 ion NH4+ dan ion SO4 2-. Ion NH4+ yang berasal dari senyawa basa lemah tidak stabil dalam bentuk ionnya, karena kita tahu bahwa senyawa basa lemah itu memiliki derajat ionisasi kurang dari 1, atau hanya terionisasi sebagian. Maka ion NH4+ akan bereaksi dengan air untuk membentuk kembali basanya. Reaksi ion NH4+ dalam larutan garam dengan air disebut sebagai reaksi hidrolisis. Saya tuliskan reaksinya NH4+ ditambah dengan H2O. Kita tahu bahwa H2O itu tersusun atas ion H+ dan ion OH-. Maka ion NH4+ akan berikatan dengan ion OH- membentuk basa NH4OH. Sedangkan ion H+ tetap berada dalam bentuk ionnya. Sehingga reaksi hidrolisis NH4+ yaitu NH4+ ditambah H2O setimbang menjadi NH4OH ditambah H+. Senyawa basa lemah lebih stabil dalam bentuk basanya daripada berada dalam bentuk ionnya. Karena hanya kation NH4+ yang bereaksi dengan air, maka reaksi ini termasuk reaksi hidrolisis sebagian. Reaksi hidrolisis NH4+ ini menghasilkan ion H+, maka larutan garam yang berasal dari
senyawa basa lemah dan senyawa asam kuat bersifat asam. Maka pH larutan garam ini kurang dari 7. Berikutnya adalah senyawa garam yang berasal dari senyawa basa kuat dan senyawa asam lemah. Contoh, saya tuliskan di sini garam MgCH3COO 2 kali. Garam MgCH3COO 2 kali jika dilarutkan dalam air akan terbentuk larutan MgCH3COO 2 kali. Garam yang berasal dari senyawa basa kuat dan senyawa asam lemah akan terionisasi menjadi, saya tuliskan di sini reaksi ionisasinya, MgCH3COO 2 kali terionisasi menjadi ion Mg2+ dan 2 ion CH3COO-. Ion CH3COO- yang berasal dari senyawa asam lemah tidak stabil dalam bentuk ionnya, karena kita tahu bahwa senyawa asam lemah memiliki derajat ionisasi kurang dari 1, atau hanya terionisasi sebagian. Maka ion CH3COO- akan bereaksi dengan air untuk membentuk kembali asamnya. Reaksi ion CH3COO- dalam larutan garam dengan air disebut sebagai reaksi hidrolisis. Saya tuliskan reaksinya, CH3COO- ditambah H2O. Kita tahu bahwa H2O tersusun atas ion H+ dan ion OH-. Maka ion CH3COO- akan berikatan dengan ion H+, membentuk asam CH3COOH. Sedangkan ion OH- tetap berada dalam bentuk ionnya. Sehingga reaksi hidrolisis CH3COO- adalah CH3COO- ditambah H2O setimbang menjadi CH3COOH ditambah OH-. Senyawa asam lemah lebih stabil dalam bentuk asamnya daripada dalam bentuk ionnya. Karena hanya anion CH3COO- yang bereaksi dengan air, maka reaksi ini termasuk reaksi hidrolisis sebagian. Reaksi hidrolisis CH3COO- menghasilkan ion OH-, maka larutan garam yang berasal dari senyawa basa kuat dan senyawa asam lemah bersifat basa. Maka pH larutan garam ini lebih besar dari 7. Berikutnya adalah senyawa garam yang berasal dari senyawa basa lemah dan senyawa asam lemah. Contoh, saya tuliskan di sini garam NH4F. Garam NH4F jika dilarutkan dalam air akan membentuk larutan garam NH4F. Garam yang berasal dari senyawa basa lemah dan senyawa asam lemah akan terionisasi menjadi, saya tuliskan di sini reaksi ionisasinya, NH4F terionisasi menjadi ion NH4+ dan ion F-.
Ion NH4+ yang berasal dari senyawa basa lemah dan ion F- yang berasal dari senyawa asam lemah tidak stabil dalam bentuk ionnya. Maka ion NH4+ dan ion F- akan bereaksi dengan air untuk membentuk kembali basa dan asamnya. Saya tuliskan di sini reaksinya. Ion NH4+ ditambah H2O setimbang menjadi NH4OH ditambah ion H+. Sedangkan untuk ion F-, saya tuliskan di sini reaksinya. Ion F- ditambah H2O setimbang menjadi HF ditambah ion OH-. Karena seluruh ion dalam larutan garam tersebut bereaksi dengan air, maka reaksi ini merupakan reaksi hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Reaksi hidrolisis ion NH4+ menghasilkan ion H+. Sedangkan reaksi hidrolisis ion F- menghasilkan ion OH-. Sehingga sifat asam atau sifat basa dari garam tersebut tergantung pada besarnya nilai Ka dan nilai Kb asam dan basa tersebut. Jika nilai Ka sama dengan nilai Kb, maka larutan garam tersebut bersifat netral dan pH sama dengan 7. Jika nilai Ka lebih besar dari nilai Kb, maka larutan garam tersebut bersifat asam dan pH kurang dari 7. Dan jika nilai Kb lebih besar dari nilai Ka, maka larutan garam tersebut bersifat basa dan pH lebih besar dari 7. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.